Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai metode Dempster-Shaver pada sistem Pakar. Jadi, sistem Pakar merupakan sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan dari seorang pakar. Dan di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai studi kasus sistem Pakar menggunakan metode certainty factor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus Dempster-Shaver di sistem Pakar. Sebelum saya melanjutkan ke studi kasus menggunakan metode Dempster-Shaver, saya akan menjelaskan bagaimana konsep kerja metode Dempster-Shaver dalam menyelesaikan atau melakukan perhitungan. Jadi, berdasarkan contoh, saya memiliki gejala 1 atau G1 dan gejala 2 atau G2. Nah, berdasarkan penempatan yang perlu diingat, kita letakkan G1 di bagian kiri beserta perhitungannya, dan G2 diletakkan di bagian kanan atas beserta perhitungannya. Area yang berwarna abu-abu merupakan hasil dari perhitungan. Begitupun kalau seandainya saya melakukan perhitungan di G6 dan G7, artinya G6 diletakkan di sebelah kiri dan G7 diletakkan di bagian kanan atas. Oke, kita langsung saja masuk ke studi kasus metode Dempster-Shaver pada sistem Pakar. Jadi di sini saya memiliki gejala-gejala atau kumpulan gejala-gejala yang terdapat di beberapa jenis penyakit. Contohnya misal G1 terdapat di jenis penyakit 1, 2, 3, dan 4. G5 hanya terdapat di J1, J3, dan J4. Dan G8 hanya terdapat di J2. Berikutnya, dari seluruh gejala atau dari gejala-gejala yang sudah ada di dalam tabel, user hanya memilih dari G1 sampai dengan G4. Di sini saya contohkan dari G1 sampai dengan G4 adalah gejala yang dialami oleh user atau pasien. Berarti berdasarkan contoh, ada 4 gejala yang dipilih oleh user. Dari 4 gejala ini, terdapat di J1, J2, J3, J4 dengan ketentuan sebagai berikut, dan bobot yang diberikan oleh pakar atau dokter dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, langsung saja kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Dempster-Shaver. Jadi, berdasarkan contoh, kita akan menghitung 2 gejala terlebih dahulu. Jadi G1 terdapat di J1, J2, J3, dan J4. Begitupun untuk G2 atau gejala 2 terdapat di J1, J2, J3, dan J4 dengan bobot masing-masing 0,9 dan 0,9. Langkah berikutnya, untuk perhitungan metode Dempster-Shaver, G1 terdapat di J1 sampai dengan J4 dengan nilai 0,9 dan M1 theta merupakan ketetapan dengan rumus 1 dikurang 0,9. Jadi hasilnya adalah 0,1. Nah, begitupun pada saat kita mau menghitung G2,
Berarti untuk G2 kita akan menghitung M2 yang terdapat di J1 sampai dengan J4 dengan nilai 0,9 dan M2 theta berdasarkan rumus 1 dikurang dengan bobot yang di atas. Artinya 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Jadi, ketentuan untuk mencari nilai theta adalah 1 dikurang dengan bobot, berarti 1 dikurang 0,9, hasilnya adalah 0,1. Dan hasil tersebut sama dengan hasil dari G2. Dan berikutnya kita akan menghitung densitas untuk M3 yang merupakan hasil perhitungan dari M2 dan M1. Nah, langkahnya kita akan memasukkan nilai M1 atau nilai yang terdapat di G1 kita letakkan di bagian kiri dan G2 kita letakkan di bagian kanan atas. Jadi berdasarkan contoh, J1 sampai dengan J4 dengan nilai 0,9 dan theta dengan nilai 0,1. G2 J1 sampai dengan J4 dengan nilai 0,9 dan theta dengan nilai 0,1. Dan setelah kita tempatkan di posisi masing-masing untuk G1 dan G2, maka kita akan melakukan perhitungan. Jadi area yang warna abu-abu merupakan hasil dari perhitungan. J1 sampai dengan J4 kita kalikan dengan J1 sampai dengan J4. Jadi hasilnya adalah J1, J2, J3, J4. Karena setiap komponen dari J1, J2, J3, J4 terpenuhi untuk komponen atas. Jadi nilainya sama di sini. Berikutnya kita akan mengalihkan theta dengan J1, J2, J3, J4. Nah, untuk mengalihkan theta, jadi saya contohkan theta dikali dengan A, maka hasilnya adalah A. Atau theta dikali B, maka hasilnya adalah B. Artinya, bilangan yang dikalikan dengan theta akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, theta dikalikan dengan J1 sampai J4, hasilnya adalah J1 sampai dengan J4. Berikutnya 0,9 kita kalikan dengan 0,9, hasilnya di bagian bawah, dan 0,1 dikalikan dengan 0,9, hasilnya adalah 0,09. Dan begitupun kita akan melakukan perhitungan, kita ulangi lagi, J1 sampai dengan J4 dikalikan theta, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Theta dikalikan theta, maka hasilnya adalah theta. 0,9 dikalikan dengan 0,1, hasilnya adalah 0,09. Dan 0,1 dikalikan dengan 0,1, hasilnya adalah 0,01. Jadi berikutnya kita akan mengelompokkan hasil berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan, dan ternyata J1, J2, J3, J4 terdapat 3 nilai. Artinya ini untuk nilai J1 sampai dengan J4 yang pertama, ini untuk nilai yang kedua, ini untuk nilai yang ketiga, dan nilai yang terakhir adalah theta. Artinya kita akan menjumlahkan untuk masing-masing nilai dari J1 sampai dengan J4. 0,81 ditambah 0,09
ditambah 0,09. Hasilnya adalah 0,99. Dan theta terdapat di satu nilai, artinya 0,01. Dan hasil perhitungan dari M3 kita akan letakkan di bagian kiri. Ini untuk contohnya. Dan berikutnya untuk posisi kanan atas, kita akan masukkan untuk perhitungan G3. Jadi untuk perhitungan G3 terdapat di J1, J2, dan J3 berdasarkan contoh tabel sebelumnya dengan bobot 0,6, dan perhitungan theta 1 dikurang dengan bobot atau dikurang 0,6, hasilnya adalah 0,4. Dan berikutnya kita akan menghitung berdasarkan aturan kombinasi untuk M5 atau perhitungan selanjutnya. Jadi ini untuk contoh dari hasil perhitungan yang sudah kita dapat dari M3, dan yang paling atas merupakan contoh dan nilai perhitungan yang terdapat di G3. Jadi kita akan mengalihkan sama seperti contoh sebelumnya. J1 sampai dengan J4 dikalikan J1 sampai dengan J3. Hasilnya adalah J1, J2, J3. Karena J4 tidak terdapat di komponen atas, jadi hanya berlaku untuk J1, J2, dan J3. Theta dikalikan dengan J1, J2, J3, hasilnya sama 0,99 dikalikan dengan 0,6 dan 0,01 dikalikan dengan 0,6, hasilnya di bagian bawah. Nah, kita ulangi lagi, berarti J1 sampai J4 dikalikan dengan theta, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Theta dikalikan dengan theta 0,99 dikalikan dengan 0,4, hasilnya adalah 0,396, dan 0,01 kita kalikan dengan 0,4, hasilnya adalah 0,04. Dan berikutnya kita akan mengelompokkan berdasarkan hasil dari perhitungan. Jadi kalau kita lihat J1, J2, J3, di sini ada 2 untuk perhitungannya. Berarti J1, J2, J3 kita tambahkan dengan 2 nilai di sini. Nilai pertama dan nilai kedua, hasilnya adalah 0,6. Berikutnya J1, J2, J3, J4 ada 1 nilai, maka hasilnya adalah 0,396. Dan yang terakhir adalah theta dengan nilai 0,04. Selanjutnya, hasil dari perhitungan M5 atau perhitungan sebelumnya kita akan tempatkan di bagian kiri. Dan untuk bagian kanan atas, kita akan hitung untuk gejala yang terakhir atau untuk G4. Jadi langkahnya, G4 terdapat di J1, J2, dan J3 dengan bobot 0,7. Dan untuk theta berarti 1 dikurang 0,7, hasilnya adalah 0,3. Dan untuk perhitungan G4 atau kita simpan di dalam perhitungan untuk M6, langkah berikutnya kita akan menerapkan aturan kombinasi untuk M7. Jadi ini hasil perhitungan sebelumnya. Dan berikutnya ini hasil untuk perhitungan G4. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan mengalihkan antara bagian kiri dan bagian kanan atas. Berarti
J1, J2, J3 dikalikan dengan J1, J2, J3, hasilnya sama. J1, 2, 3, dan 4 dikalikan dengan J1, J2, J3, hasilnya adalah J1, J2, J3, karena J4 tidak terdapat di bagian atas. Theta dikalikan dengan J1, J2, J3, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 0,6 dikalikan dengan 0,7, 0,396 dikalikan dengan 0,7, dan 0,04 dikalikan dengan 0,7. Dan kita ulangi sekali lagi. Untuk J1, J2, J3 dikalikan dengan theta. J1, J2, J3, J4 dikalikan dengan theta, dan theta dikalikan dengan theta, hasilnya adalah theta. Berikutnya, untuk nilai 0,6 dikalikan dengan 0,3, 0,396 dikalikan dengan 0,3, dan yang terakhir adalah 0,04 dikalikan dengan 0,3. Dan langkah berikutnya, kita akan mengelompokkan berdasarkan J1, J2, J3, dan ternyata untuk kelompok yang pertama ada 4 penilaian, 1, 2, 3, keempat. Jadi 0,42 ditambah 0,2772 ditambah 0,0028 dan ditambah 0,18. Hasilnya adalah 0,88. Dan untuk berikutnya J1, J2, J3, J4. Hasilnya adalah 0,1188 dan theta ada satu nilai 0,0012. Dan berdasarkan hasil perhitungan terakhir, maka didapat nilai terkuat atau nilai tertinggi terdapat di M7, J1, J2, J3 dengan nilai adalah 0,88. Jadi kesimpulannya, berdasarkan gejala-gejala yang telah dihitung, nilai densitas yang paling kuat terdapat pada M7 untuk jenis penyakit 1, jenis penyakit 2, jenis penyakit 3, yaitu sebesar 0,88. Nah, ini merupakan hasil perhitungan terakhir berdasarkan nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling kuat.